Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat-sehat ya. Di minggu ini saya akan share bagaimana cara kita untuk membuat sebuah perencanaan trading. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita belajar kita ambil time frame terbesar. Ini hanya ini sebagai contoh ya, ini bisa diterapkan di time frame kecil. Tapi untuk menghindari pergerakan-pergerakan yang palsu, itu memang lebih sedikit apabila kita mempunyai acuan pada time frame besar. Tentu saja dengan memiliki konsekuensinya tersendiri, yaitu dengan jarak stop loss yang lebar ya. Tapi pada poinnya ini adalah pembelajaran bagi kita yang menggunakan BBMA untuk bisa tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di market sesuai prinsip-prinsip BBMA. Di sini coba kita ambil pada time frame yang paling besar, yaitu di monthly. Apa yang kita lihat teman-teman, di monthly ini ada ciri-ciri ekstrim hampir terpenuhi ya. Di sini sudah ada ini candle yang close di luar BB, momentum. Kemudian candle reversal dan close-nya di dalam BB. Jadi sudah ada 3 ciri-ciri di sini. Ini candle close di luar BB, kemudian candle reversal, kemudian ini MA-nya keluar dari top BB. Apa selanjutnya yang akan terjadi sesuai BBMA basic adalah selanjutnya akan membentuk candle retest di monthly. Dia akan retest ke body tertinggi di sini. Ini di marking. Dia akan retest ke situ. Cuma apa yang bisa membuat kita yakin bahwasanya candle di bulan Oktober ini akan retest, atau ini sudah retest yang shadow sedikit dan dia akan menuju ke TP wajib di sini. Kira-kira di MA low itu kan TP wajibnya di monthly ini, karena ekstrimnya di top BB, maka TP wajibnya ada di sekitaran MA low. Ini yang tertinggi dan yang terdekat dengan harga running sekarang, yaitu DMA 5 low ya. Sekarang teka-tekinya di monthly ini adalah apakah dia akan membentuk candle retest atau malah menuju TP wajib. Jadi di monthly kita sudah melihat dan sudah membuat mapping kemana kemungkinan harga di time frame monthly ini, apakah retest atau apakah ke TP wajib. Selanjutnya kita lihat ke time frame di bawahnya, di weekly. Di weekly sudah ada ciri-ciri penurunan ya. Pun ciri-ciri tren naiknya sudah berakhir karena sudah berhasil membuat CSA, candle close di bawah MA low. Artinya sudah tidak ada re-entry weekly. Re-entry weekly sudah gagal. Re-entry momentum weekly sudah gagal, digagalkan oleh candlestick arah awal CSA. Kemudian untuk memastikan tadi, memberikan gambaran kepada kita apakah harga akan menuju candle retest monthly atau TP wajib monthly, kita lihat
setup yang terbentuk di daily. Di daily ini sudah terjadi setup lengkap sell. Seperti kita lihat di sini, dimulai dari ekstrim, kemudian TP wajib, ini boleh dibilang CSAK juga karena sudah close-nya sudah di bawah seluruh MA ini. Kemudian ini area-area re-entry-nya, dan kemudian terus momentum, dan saat ini berada di area re-entry momentum. Jadi dari time frame daily sepertinya harga ini akan menuju TP wajib di monthly. Dari time frame terkecilnya, kalau kita ambil 3 time frame terkecilnya monthly adalah di daily. Jadi di daily akan nampak apa yang akan, kemana dia akan melakukan perjalanan mengikuti yang akan dibentuk di time frame monthly. Kemudian sekarang tugas kita adalah memvalidkan re-entry di area sini. Apakah ini sudah valid untuk sell? Apakah ini sudah valid harga akan turun? Kita lihat di time frame H4. Di time frame H4 juga sudah terjadi setup penurunan. Ekstrimnya ada, TP wajibnya ada, MHF-nya ada, CSAK-nya ada. Ini CSAK-nya. Berarti yang kita tunggu adalah kevalitan re-entry di area sini. Jika re-entry H4 ini valid di sekitaran sini, tentunya dengan menggunakan memantau di H1 ya, apakah di area sini bisa terkonfirmasi untuk turun dan di M15. Nah, jika ini valid, maka kemungkinan besarnya dari re-entry ini akan terjadi momentum di H4 ini. Dan jika terjadi momentum di H4 ini, artinya di sini setup sudah lengkap. Re-entry-nya valid, kemudian momentum, berarti di daily pun akan lanjut momentum menuju target tadi di TP wajibnya monthly. Jadi kata kuncinya untuk pergerakan Euro USD ini, apakah di sini bisa valid? Jika tidak valid di sini dan terjadi momentum di top BBH4, maka akan menuju retest monthly. Jadi kesimpulannya, kita pantau di area sini apakah nanti akan valid re-entry-nya di sini. Tentunya dengan melihat di H1. Nah, ini pas di area top BB. Nah, jadi jika terjadi ekstrim di area top BB ini dan terjadi setup lengkap di M15, maka kemungkinan besar pergerakan Euro USD ini re-entry re-entry sell D1 valid dan akan menuju TP wajib di monthly ini. Jadi H4 ini adalah yang menentukan. Atau jika ingin lebih pasti lagi dengan menggunakan sistem breakout,
kunci pergerakan monthly terletak di top BBH4 atau low BBH4. Jika momentum di top BBH4 ada kekuatan untuk naik, maka akan menuju retest di body tertinggi monthly. Jika terjadi momentum di low BBH4, maka akan menuju TP wajib di monthly. Begitu kira-kira teman-teman ya. Ini kita belajar melihat mencoba belajar membaca pergerakan harga dari time frame besar untuk mengambil acuan apakah dia akan menuju retestnya monthly atau apakah dia menuju TP wajibnya monthly. Jadi untuk mengetahui pergerakan di monthly itu ada di daily, dan untuk mengetahui pergerakan di daily ini apakah ini akan momentum re-entry momentumnya valid atau bakal malah akan CSAK ke atas mid BB, itu di time frame terkecilnya daily yaitu H1 di H1. Jika momentum di top BB, maka akan menuju yang target kita yang pertama, plan pertama ya, monthly akan retest dan D1 ini otomatis akan CSAK. Jika H1-nya ini momentum di low BB, maka re-entry D1-nya valid, re-entry sell-nya. Jadi sebenarnya sederhananya begitu. Kalau kita tidak ingin terlalu cepat entry dan kita sabar, memang untuk entry-nya nanti agak lama, terkesan kita ketinggalan kereta, padahal sebenarnya tidak. Karena kita menunggu kekuatan di low BB atau di top BB di time frame terkecilnya. Ini salah satu solusi jika kita tidak ingin terlalu cepat masuk pasar. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan ini bisa dikembangkan di time frame kecil. Ini hanya kita membaca pergerakan karena di satu ada re-entry sell dan kita lihat di monthly terjadi keraguan ya, karena dia akan membentuk retest atau ke TP wajib. Jadi di satu ini kita tetap berhati-hati, kita pantau time frame kecilnya, terutama di H1 ini. Jika di top BB-nya momentum, maka berhati-hati. Jika di top BB-nya ekstrim, maka peluangnya akan cukup bagus ya. Peluangnya ekstrim di top BB dan momentum di low BB itu sama peluangnya untuk mendapatkan profit. Hanya saja yang mengambil entry di top BB H1 ini jika ekstrim, dia akan mendapat peluang yang lebih besar dalam perolehan tipsnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.